Kita masuk ke dalam halaman 36, poin yang ke-29. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pemboikotan. Nah, seperti kita tahu bahwa kaum Quraisy itu pada tahun ke-7 kenabian, awal tahun ke-7 kenabian, bulan Muharram, mereka membuat perjanjian di mana mereka sepakat untuk memboikot Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tidak boleh mereka berjual beli. Nah, jadi kalau ada Bani Muthalib dan Bani Hashim mau beli, itu dilarang orang di luar mereka untuk berjual beli dengan mereka. Kalaupun sesekali jual beli, dibolehkan dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian melarang menikahkan anak-anak perempuan mereka kepada Bani Muthalib atau Bani Hashim. Nah, tahun berapa Nabi SAW beserta para sahabatnya keluar atau selamat dari pemboikotan itu? Bisanatil ashirah minan nubuwati ittafaqa khamsatun min ashrafi Quraisyin fanaqadus sahifah. Di tahun ke-10 kenabian, 5 orang pembesar Quraisy bersepakat untuk mereka membatalkan sahifah. Sahifah itu perjanjian pemboikotan yang ditempel di Ka'bah. Wa kana awwalu man takallama minhum Zuhair. Yang paling pertama bicara di antara 5 pembesar Quraisy itu adalah yang bernama Zuhair bin Umayyah. Dia berkata, Ya ahla Makkah, anak kulub ta'ama wa nalbisu thiyaba wa banu Hashim wal Muthallibi halaka la yubayyi'una wa la yatabata'un. Wallahi la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi sahifatu zalimatul qati'ah. Fa'ayyada qawluhu al-arba'atul baqun. Wa qala lahum Abu Jahal, hadha amrun qada bil lailin wa tushawiru fihi ba'd. Jadi yang pertama kali memberikan ide ya supaya pemboikotan itu dihentikan adalah Zuhair bin Umayyah, salah seorang pembesar dari Quraisy. Dia berkata, wahai penduduk Makkah, apakah kita akan makan, kita berpakaian, sedangkan Bani Hashim, Bani Muthalib, mereka tidak boleh berjual beli, sehingga mereka kelaparan. Nah, demi Allah, saya tidak akan duduk sebelum saya merobek perjanjian yang zalim itu, yang ditempel di Ka'bah itu. Kemudian pendapatnya beliau didukung oleh 4 orang yang lainnya. Nah, Abu Jahal lalu berkata, ini perkara hanya bisa diselesaikan kalau bicaranya malam. Nah, jadi orang Quraisy itu mereka sudah punya tradisi bagus. Nah, mereka punya sakifah. Itu tempat berkumpul. Kalau sekarang balai karena ada balai desa, dan jadi kalau ada masalah mereka berkumpul di tempat itu, bermusyawarah. Jadi di mana orang-orang kafir, orang-orang negara-negara lain dulu, suku-suku lain nggak punya tradisi itu. Quraisy itu sudah punya. Nah, misalnya waktu dulu Ka'bah terendam, terus mau mindahin Hajar Aswadnya bagaimana, lalu mereka musyawarah. Nah, mereka biasa ngumpul-ngumpul seperti kita gini malam, ngaji malam. Kalau kita ngaji itu musyawarah. Itu udah terbiasa orang-orang Arab itu. Dan kalian bermusyawarah ini bisa diputuskan hanya dalam keadaan malam dan kalian bermusyawarah. Ini kata Abu Jahal. Nah, di dalam buku-buku sejarah lain diceritakan bahwa Nabi SAW
mengabarkan, nanti itu di bawahnya. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu min al-hisar ba'da an makathu fi syi'ib qariban min 3 sanawat. Nabi SAW keluar beserta orang-orang yang ikut Nabi SAW, bukan hanya orang Islam, karena banyak juga yang belum Islam seperti pamannya Abu Thalib, tapi ikut Nabi SAW. Mereka keluar dari pemboikotan itu setelah mereka tinggal di Syi'ib. Syi'ib, jadi di Mekah itu ada Syi'ib. Syi'ib itu pemukiman. Jadi ada pemukiman Bani Muthalib, pemukiman Bani Hashim. Jadi ada pemukiman-pemukiman. Ada, ya kalau sekarang perumahan-perumahan lah. Ya, cuman dulu persuku. Nah, tinggal di sana kurang lebih 3 tahun. Karena ada yang mengatakan bahwa beliau itu diboikotnya selama 2 tahun. Bayangin itu 3 tahun mereka tidak boleh bermuamalah. Bani Muthalib dan Bani Hashim itu. Walaupun mereka punya uang. Nah, salah satu yang ngompor-ngomporin itu, yang menghasut masyarakat, para pedagang itu, khususnya dari luar Makkah, adalah Abu Lahab. Nah, maka Abu Lahab itu sampai turun ayat, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Bahkan bersama istrinya, kompak. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami illa khufyah. Tidak sampai kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim makanan apapun kecuali diam-diam. Ada orang-orang baik yang mereka itu mau kirim, tapi diam-diam, gak berani terang-terangan. Ya namanya dikirimnya diam-diam, gak bakal banyak. Saking susahnya hidup mereka selama 3 tahun diboikot, hatta akalu waraqas syajar. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat itu mereka makan daun-daunan. Daun, bukan daun sayuran ya. Kalau kita makan daun kangkung, daun bayam itu enak. Daun pepohonan. Kayak makan daun jati kan kita nih. Bayangin aja kayak apa rasanya makan daun jati. Masih lebih baik makan rumput. Allah, ini perjuangan para sahabat, perjuangan Nabi SAW. 3 tahun. Padahal dalam dakwahnya, di awal-awal dakwah Nabi itu tidak membicarakan soal pemerintahan, tidak membicarakan soal nahi mungkar, hanya mengajak bersedekah, ngajak hanya menyembah Allah, silaturahim, beri makan orang miskin. Jadi ngajaknya yang bagus-bagus, ngajak yang bagus-bagus saja mereka diboikot. Makanya kalau sekarang para dai itu enak. Kita dakwah itu disambut, dikasih makan, pulang dikasih uang, diamplopin. Masya Allah. Tidak ada apa-apanya kita dibanding dakwahnya Nabi dan para sahabat. Wakana Rasul. Nah, sehingga ulama-ulama kita mengatakan kita itu belum dikatakan berdakwah kalau kita belum dimusuhi. Belum dimusuhi oleh pemerintah, diintai, dikhawatirkan, belum dimusuhi oleh sesama ulama, khususnya ulama-ulama su, belum dimusuhi oleh orang kaya, dan belum dihina oleh para pembesar-pembesar, mungkin dakwah kita itu belum sungguh-sungguh. Ya, sampai ulama itu mengatakan begitu, ciri dakwah sungguh-sungguh itu dia punya musuh dari 4 kelompok itu. Yang keempat, dia mendapat celaan dari orang-orang jahil. Kita sudah dicela apa enggak sama orang jahil? Kita sudah intimidasi tidak oleh pemerintah. Kita dihina atau enggak oleh ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Kita celah, direndahkan tidak oleh para pembesar-pembesar itu, bisa sepuh, bisa orang kaya, bisa dan yang lain-lain, orang yang berpengaruh. Kalau kita sudah merasa dakwah kita dihalang-halangi oleh 4 ini, padahal yang kita sampaikan adalah ajaran tidak keluar dari ajaran Quran dan hadis, maka dakwah kita itu bisa dibilang sudah lurus.
Karena bagaimanapun ada ajaran-ajaran yang nggak bisa kompromi kan. Ada ayat-ayat itu kita mesti bicara tegas terhadap kezaliman para pemimpin. Kita juga harus memaksa orang-orang kaya untuk mereka itu jangan sombong terhadap hartanya, mau berbagi kepada orang miskin. Kita harus melawan fatwa-fatwa dan ucapan para ulama yang menyesatkan. Dan juga kita harus mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil kepada orang-orang jahil. Ini tentu kita akan dimusuhi oleh mereka. Ya demikian itu, kalau kita merasa dimusuhi, diboikot ekonomi kita gara-gara kita dakwah, lalu kita diboikot kehidupan kita susah bergaul, kita susah, tidak usah khawatir. Kita ingat bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Padahal kan mereka itu dakwahnya lembut, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyinggung orang, tapi tetap saja. Apa yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu begitu benci kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan karena agama. Bukan karena agama. Maksudnya orang-orang Quraisy itu tidak fanatik terhadap agama. Tapi mereka fanatik terhadap kesukuan. Kalau suku ini boikot, harus boikot semua. Kalau suku ini bilang A, harus ikut semua. Siapa yang merasa suku itu harus bilang, walaupun salah. Ya sekarang kan banyak ormas-ormas itu. Ya kalau ormasnya itu walaupun salah, dia nggak nerima nih. Misalnya yang salah ini ditangkap nggak nerima, datang geruduk protes itu semua. Nah itu asobiyah namanya. Asobiyah itu sangat dilarang di dalam Islam. Sedangkan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka itu rela diboikot semata-mata karena berpegang pada ajaran agama. Bukan karena Nabi Muhammad tuh Bani Hashim juga, Bani Muthalib, enggak. Karena ajaran agama. Bahkan Rasul SAW qad akhbara annal ardata qad akalati sahifah. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa rayap sudah makan sahifah. Apa sahifah itu tadi? Surat perjanjian yang ditempel di Ka'bah tadi. Nah, ini kabar ini di dalam sirah yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti. Jadi Nabi mengabarkan itu kepada Abu Thalib. Wahai pamanku, itu sahifah itu sudah dimakan oleh rayap atau anak-anak. Nah, Abu Thalib ini tahu bahwa keponakannya ini nggak pernah bohong. Sehingga dia datang kepada pembesar yang 5 tadi awalnya. Dia berkata bahwa coba lihat sahifah itu. Sahifah yang kalian tempel itu sudah dimakan rayap. Mereka kan nggak percaya sebelum diturunkan. Lalu mereka berkata begini. Abu Thalib berkata begini. Kalau benar itu dimakan rayap, berarti itu menunjukkan tanda bahwa betul-betul Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Allah. Tapi kalau ternyata tidak dimakan rayap, berarti Muhammad itu bohong. Ternyata pas diturunin, benar. Tulisan itu sudah dimakan rayap, kecuali yang ada nama Allahnya. Karena orang Arab itu dulu, kalau mereka bikin perjanjian, itu masih menulis nama Allah. Bismi Rabbil Ka'bah. Masih tulis nama Allah. Mereka itu kan menyebut-nyebut nama Allah juga. Bismillah. Tapi ketika turun, Qulidu Allah hawidur Rahman. Bismillahirrahman. Itu protes orang. Ar-Rahman itu siapa? Wa ma huwa Rahman? Apa itu Rahman? Orang Arab itu nanya-nanya. Makna Ar-Rahman itu apa? Nah, kemudian setelah turun surah di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sejak itu ditulislah bismillah. Awalnya perjanjian itu ditulis bismi Rabbil Ka'bah. Dekat seperti turun falamma nazalat Quraisyun liyumazziquha wajaduha kama akhbar. Nah, ketika diturunin sahifah mau dirobek, ternyata benar sudah dimakan oleh rayap. Nah, tapi orang-orang Quraisy itu dasar mereka itu memang fanatik dan menolak ajaran Nabi Muhammad. Karena orang Arab itu ada di antara mereka yang pintar-pintar, tapi kebanyakan ummi, orang-orang bodoh. Nah, orang-orang bodoh ini ikut orang-orang fanatik terhadap orang-orang yang pintar yang bohongin mereka itu. Mereka berkata,
ini sihirnya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belajar sihir dari mana? Nabi Muhammad itu kan tidak pernah belajar kepada siapapun. Maka dia dibilang ummi, tidak pernah belajar baca tulis. Hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah ini adalah bahwa kita akan menghadapi ujian besar dalam memegang kebenaran ini. Khususnya orang-orang golongan-golongan pembesar-pembesar itu akan memusuhi kita. Dan mereka akan berusaha memiskinkan perekonomian kita. Pada kondisi itu, isbiru wasabiru warabitu. Sabar. Sabar. Jangan berhenti dakwah. Sampai Allah datang menolong kita. Nah, bagaimana kalau kita mati belum datang pertolongan Allah? Sesungguhnya kematian itu adalah pertolongan Allah. Karena kematian itu bagi orang yang berjuang di jalan Allah, tanda dia akan hidup selama-lamanya dalam kebahagiaan. Jadi nggak ada kalahnya orang yang berdakwah, itu nggak ada kalahnya. Nah, jadi jangan mengira bahwa kita akan masuk surga sebelum Allah melihat man jahada minna, siapa yang paling bersungguh-sungguh di antara kita, wa ya'lamas sabirin, dan sampai Allah tahu siapa yang paling sabar di antara kita. Bayangin tuh. Coba kali ya, kita ini seumur hidup pernah nggak kita makan daun pepohonan? Apa? Bahkan dalam riwayat lain mereka itu sampai kulit sepatu, kulit itu apa yang menjadi baju mereka itu dimasak, dimakan karena udah tidak ada makanan lagi. Nah, itu ujian yang menimpa Nabi SAW. Padahal bisa saja kan Nabi langsung minta kepada Allah dikasih dunia dan sisinya. Tapi tidak begitu. Pahala yang paling tinggi di sisi Allah adalah pahala orang-orang yang sabar. Nah, ini juga di dalam surah Al-Qasas ayat 5. Coba mana? Quran Qasas ayat 5 baca. Al-Qasas ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Ada saat baca. Nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Alladzina istud'ifu fil ardi. Kami hendak memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi. Jadi kalau orang lurus, lalu dia dizalimi, dia ditindas. Kita ini kalau lurus, kita malah tertindas di bumi ini, itu tanda-tanda Allah akan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Lalu wa naj'alahum a'immah. Nah, orang-orang yang tertindas itu, kalau dia bersabar di dalam memegang kebenaran itu, kelak Allah akan jadikan mereka itu pemimpin. Jadi pemimpin yang benar itu, pemimpin yang lurus yang dipilih oleh Allah adalah mereka-mereka yang ketika memegang kebenaran mereka tertindas. Lalu wa naj'alahum warithin. Allah akan jadikan mereka itu warithin, yang mewarisi dunia ini, yang akan mampu mengolah kehidupan di dunia. Nah, jadi mulai sekarang kita harus memandang bahwa kalau kita belajar, kita dakwah, kita ibadah, kita berbuat benar, mengajak kepada kebenaran, lalu kita ditindas orang, kita disakiti orang, kita dizolimi orang, direndahkan orang, bersabar. Karena pada saatnya Allah akan jadikan kita menjadi seorang pemimpin, dan Allah akan mewarisi dunia ini kepada orang-orang yang sabar dalam berjuang tadi. Wallahu a'lam.
Warahmatullahi wabarakatuh.